Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Umi. Ya, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada kedua silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita dipermudah dan kita mendapatkan barokah dari ilmu pada hari ini. Berdoa kita mulai. Pada pertemuan kali ini ada yang tahu kita akan membahas materi mengenai apa? Belum, Bu. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, benar. Sesuai dengan yang Umi katakan pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini kan merupakan 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ada yang masih ingat 4 khalifah Khulafaur Rasyidin? Abu Ya, benar sekali. Nah, dari 4 khalifah tersebut, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisah teladan dari salah satu khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak sekalian, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau hanya menjabat 2 tahun dari 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Nah, nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq ini ialah Abdullah bin Abi Quhafa. Nah, selain sahabat terdekat Rasulullah dan Khalifah Khulafaur Rasyidin, ada yang tahu Abu Bakar As-Siddiq ini siapanya Rasulullah? Ya, benar sekali. Abu Bakar As-Siddiq ini juga merupakan mertua dari Rasulullah. Kalau mertua berarti Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah. Aisyah ini juga merupakan istri dari Rasulullah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini juga dikenal sebagai 2 sifatnya yang sangat mulia. Yang pertama yaitu sifat kejujurannya dan sifat keistiqomahannya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah sifat yang lurus hati. Kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan faktanya. Contohnya gini, anak-anak Umi ini disuruh bundanya pergi ke warung untuk membeli garam. Dikasihlah sama bundanya uang 5.000. Nah, sedangkan harga garam itu 3.000. Harusnya uang kembaliannya ini kita kembalikan kepada bunda, tetapi kalian gunakan untuk membeli jajan, tidak memberitahu dulu kepada bunda. Itu jujur atau tidak? Nah, kalau kita jujur, kita kembalikan dulu uang kembaliannya, baru minta lagi sama bundanya untuk membeli jajan. Nah, kenapa Abu Bakar ini dijuluki sebagai orang yang sangat jujur? Karena Abu Bakar lah yang langsung membenarkan salah satu peristiwa besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, apa sih Isra dan Mi'raj itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu, yaitu wahyu sholat. Nah, ketika Rasulullah SAW menjelaskan peristiwa ini kepada kaum kafir Quraisy, nah mereka mengejek, mengolok-olok bahwa mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini mendengar cerita itu dari kaum kafir Quraisy, beliau langsung membenarkan dan beliau berkata, jika
Jadi, kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sangat penting? Karena ada satu pepatah yang mengatakan satu kebohongan akan merupakan 1000 kebaikan. Baik, sifat yang kedua yaitu keistiqomahan Abu Bakar. Nah, keistiqomahan ini merupakan keteguhan hati kita di jalan kebaikan dan tidak akan berubah dalam kondisi apapun. Contohnya gini, anak-anak Umi ini sudah memutuskan untuk berhijab. Nah, ketika dalam suatu kondisi yang menyebabkan kita untuk membuka hijab, ketika kita tidak memilih untuk membuka hijab kita, maka kita sudah dikatakan istiqomah dalam menutup aurat kita. Ada satu kejadian yang marak, apakah ini hoak ataupun tidak, karena marak di media sosial ataupun kita sudah mendengarkan semua. Ada salah satu anak orang ternama di Indonesia ini yang membuka hijabnya karena tren media sosial. Pernah dengar? Nah, berarti dia itu belum istiqomah dalam menutup aurat. Nah, kenapa Abu Bakar ini dikatakan orang yang sangat istiqomah? Karena beliau tetap memimpin dan menegakkan hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, seperti harus anak-anakku diketahui bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW ini Islam itu seakan runtuh. Nah, dengan hiruk pikuknya suasana ini, sahabat-sahabat Nabi banyak yang tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Bahkan Umar bin Khattab mengancam siapapun yang mengatakan Rasulullah SAW itu telah wafat. Nah, di tengah hiruk pikuknya suasana ini, Abu Bakar As-Siddiq ini tetap teguh dan konsisten dalam memimpin Islam agar tetap di jalan kebaikan. Nah, dengan itulah beliau dikatakan orang yang sangat istiqomah di jalan kebenaran. Kemudian, kenapa Abu Bakar ini dikatakan orang yang sangat istiqomah? Ada peristiwa yang kedua, yaitu beliau perang melawan orang yang murtad dan menolak zakat, ataupun bisa kita katakan sebagai perang ridha. Nah, banyak orang yang masuk dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, tidak usah memerangi orang tersebut, tetapi Abu Bakar tetap memerangi orang yang tidak mendirikan sholat dan tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang menganggap bahwa sholat dan membayar zakat itu tidaklah wajib lagi. Nah, jadi Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengatakan hal seperti itu. Nah, dari dua sifat ini sangat mulia, banyak sekali tantangan-tantangan yang Abu Bakar hadapi. Yang pertamanya yaitu mencegah perpecahan umat. Nah, seperti yang Umi katakan tadi, setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam itu seakan pecah. Banyak suku Arab yang ingin kembali ke jalan yang buruk. Nah, maka dari itu merupakan suatu tantangan bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk mempertahankan orang-orang Islam agar tetap di jalannya. Kemudian menghadapi nabi palsu. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat tadi, banyak sekali muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Nah, baik, dari penjelasan Umi tadi ada yang ingin ditanyakan? Umi, ya, Umi. Oh, ada? Kalau belum, di sini Umi akan membagikan anak-anak Umi ke dalam dua kelompok. Silakan masing-masing satu mengambil satu gembala, jangan berdiri. Itu apa Umi? Nah, tidak jujur. Oke, sudah dapat semua? Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Biru. Bagi yang mendapat gumpalan warna pink silakan berbaris berbaca. Adi, bagi yang mendapat gumpalan warna pink silakan berbaca. Biru. Ini kita mau apa, Bu? Satu belanja. Ini mau apa, Bu? Gaji sebulan. Ini mau apa, Yumi? Pesan-pesan terakhir, Umi. Dia tidak jujur, Yumi. Itu kita ngomong. Kejujuran nggak ada ya? Dia tidak jujur, ini Yumi. Siapa? Ini kita cuma mau dengan emang itu fitnah. Mati waktu nih. Ini dibaca. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh berlaku. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Sebutkan satu saja contoh yang kalian dapatkan di kartu yang sudah Umi berikan. 3 menit cukup? Cukup, Umi. Ini video ya, Bang? Sudah. Umi sudah, Umi. Kami sudah, Umi. Sudah, Umi. Kami sudah, Umi. Sudah. Kami, Yumi. Kami sudah semua, Umi. Sudah semua? Sudah. Kita mulai dari kelompok sini. Yeay. Dapat apa? Contoh perilaku istiqomah. Apa? Satu saja. Contoh perilaku istiqomah di saat orang menuntut untuk membuka hijab, tapi dia Yang sudah silakan. Contoh perilaku jujur. Contoh perilaku jujur ketika kita sedang ujian tidak boleh mencontek. Contoh perilaku istiqomah. Jadi di saat di lingkungan kita tuh kan banyak yang pacaran kami. Jadi kita tetap istiqomah untuk tidak pacaran. Ya, ini sepertinya pengalaman yang kedua yang ketiga sudah semua? Sudah. Enggak baris. Apa? Jujur. Contohnya? Contohnya dana DIPA cair 6 juta. Ada proposal yang dibuat dan nota yang dibuat sesuai dengan harga yang bergerak. Mungkin dia dari TKP. Kamu dapat apa? Mana itu yuk? Nanti dibagikan. Sabar. Sabar kak. Suka kabur. Di saat kawan-kawan malas belajar, ada istiqomah untuk belajar supaya cepat lulus. Bohong nggak sih? Bohong. Bohong. Jadi
Ini bukan dicari Bu. Karena belajarnya. Pasal kan itu. Umi, aku dulu ya. Ya, ya, udah. Betul sekali. Yola nih, contoh perilaku istiqomah. Apa? Istiqomah menggunakan hijab. Betul nih? Sama tadi. Kamu. Istiqomah selalu. Umi kamu kayak gitu. Betul kayak gitu. Menutup aurat menggunakan kaki. Betul sekali. Contoh berlaku istiqomah, contohnya tuh Umi kita tuh istiqomah selalu mengaji setiap hari. Tapi kan kalau kita tidak tahu, Kita ambil Umi, kita tidak tahu. Contoh berlaku istiqomah konsisten dalam ibadah seperti sholat tepat waktu. itu Habis itu konsisten apa ya? Umi, hadiah kami mana Umi? Umi, hadiah kami mana Umi? terima kasih. Hadiah kami mana? Hadiah kami Umi. Masa apa dia dapat hadiah kami? Nah, setelah Umi lihat, kalian semua sudah bisa memberikan contoh dari sikap kejujuran dan sikap keistiqomahan. Artinya kalian sudah memahami materi yang Umi berikan. Ada yang bisa membantu Umi untuk menarik kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Emil, Umi. Ya, Amir. Emil, Umi. Ayo, coba Umi. Saya Umi. Baik. Maju. Maju Umi. Maju, maju. Baik, dapat saya simpulkan pelajaran kita hari ini yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki dua sifat yaitu sifat jujur dan istiqomah. Jujur itu artinya tidak boleh berbohong. Istiqomah itu artinya harus melakukan sesuatu yang baik. Contoh jujur itu kita beli gorengan 2 bayarnya 1.000 itu nggak boleh, harus jujur. Terus yang istiqomah itu contohnya kita tuh kalau mengaji itu ngaji setiap hari, karena harus ngaji setiap hari terus seperti itu, nggak boleh lalai seperti itu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, saya. Jadi dari pelajaran kita hari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mementingkan kejujuran dan keistiqomahan. Karena dengan seperti pepatah yang Umi katakan tadi, dengan satu kebohongan maka 1000 kebaikan kita akan dilupakan. Jadi bagaimanapun kondisinya, usahakan kita harus selalu jujur dan istiqomah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dia absen Bu. Oh, belum apa ya tadi? Belum, Bu. Siapa yang tidak masuk? Tolak. Dulu. Yola. Sally. Bu absen ya. Ini, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Regita. Hadir Ibu. Santi. Hadir. Remil. Hadir Umi. Reza. Hadir Umi. Aga. Di. Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Harganya nikah Umi. Sudah ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama menutup pelajaran hari ini dan sebelum pulang kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Doa kita mulai.
Takzim salam. Alaikum.